Kali ini kita akan berjalan perlahan, menyusuri jejak kabut dan kemenyan, menuju sebuah tempat yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan, namun dengan harga yang tidak semua sanggup bayar. Bayangkan sebuah gunung yang tak hanya dipenuhi pohon-pohon besar dan kabut yang menggantung di udara, tetapi juga harapan dan ketakutan. Gunung Kawi, sebuah nama yang melegenda, tersembunyi di antara Malang dan Blitar. Gunung ini bukan sekedar tempat pendakian biasa, bukan juga destinasi wisata biasa. Gunung ini dikenal sebagai tempat untuk mencari kekayaan, tapi itu tak seperti bekerja keras atau investasi. Yang datang ke sini datang dengan harapan besar, bisikan gaib yang tak semua bisa dengar. Sama gue Diki, selamat datang di Another Side. Sejarah singkat. Gunung Kawi adalah bagian dari rangkaian pegunungan Putri Tidur. Tingginya sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Namun bukan puncaknya yang membuat orang datang, melainkan makam tua yang ada di lerengnya. Di sanalah terdapat makam dua tokoh penting, Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dikenal sebagai orang suci penyebar Islam di Jawa Timur di abad ke-19. Setelah wafat, banyak yang percaya arwah beliau tetap tinggal di sana. Bukan untuk menakut-takuti, tapi membantu. Lambat laun, kabar menyebar bahwa siapapun yang datang akan memohon di sana bisa mendapatkan jalan menuju kekayaan, ritual, dan pesugihan. Sejak tahun 1960-an, orang-orang dari berbagai daerah mulai berdatangan, bukan pendaki, tapi peziarah, terutama para pengusaha. Banyak dari mereka adalah pengusaha Tionghoa dari Surabaya, Malang, Jakarta, dan lainnya. Konon mereka rutin datang ke Gunung Kawi, bukan untuk liburan, tapi untuk ritual. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa sesajen, bunga, kemenyan, makanan. Mereka menyepi, puasa, bahkan melakukan tirakat berhari-hari. Beberapa bahkan tidur semalam di dekat makam, menunggu mimpi atau tanda dari Eyang. Tapi ada sisi lain dari ritual ini. Beberapa orang mengatakan ini bukan lagi soal ziarah, tapi sudah masuk ke wilayah pesugihan. Perjanjian dengan makhluk tak kasat mata, mitos dan perjanjian gaib. Kisah-kisah mulai muncul. Ada yang bilang kekayaan dari Gunung Kawi tak datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Beberapa mengaku mendapatkan bantuan berupa tuyul atau makhluk gaib penarik rezeki. Ada yang mengatakan mereka diberi uang kertas gaib yang tidak akan habis selama pantangan tertentu tidak dilanggar. Tapi yang paling mengerikan adalah ini, tumbal. Beberapa versi cerita mengatakan kekayaan dari Gunung Kawi harus dibayar dengan nyawa, entah keluarga, pasangan, atau turunan sendiri. Dan jika perjanjian dilanggar, konon makhluk yang memberi kekayaan itu akan menagih dengan cara yang tidak manusiawi. Kelenteng dan sinkretisme. Yang menarik, di sekitar kompleks Gunung Kawi juga berdiri beberapa kelenteng dan altar Tionghoa. Salah satu yang paling terkenal adalah altar Dewa Uang atau Chai Sen. Ini menunjukkan bahwa spiritual di sini tidak murni Islam atau Jawa saja. Ada perpaduan antara kejawen, Islam, dan tradisi Tionghoa. Ritualnya pun bercampur. Doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, sesaji ala Tionghoa, hingga mantra dari dukun lokal. Di tempat ini kepercayaan menyatu, tapi juga membingungkan antara mitos dan realita. Tentu saja tidak semua orang percaya bahwa kekayaan bisa datang begitu saja. Banyak juga yang datang hanya untuk menyepi, merenung, dan mendekatkan diri secara spiritual. Namun tak bisa dipungkiri, Gunung Kawi sudah terlanjur dikenal sebagai jalan pintas menuju sukses. Bahkan hingga kini, masih ada toko-toko di sekitar kawasan itu yang menjual benda bertuah, jasa paranormal, juru kunci, bahkan biro spiritual yang bisa mengatur jadwal ritual. Dan yang lebih mencengangkan, masih ada cerita bahwa beberapa pengusaha sukses di Indonesia diam-diam rutin ke sana. Gunung Kawi bukan sekedar gunung, ia adalah persimpangan antara iman, ambisi, dan kegelapan. Apakah benar ada kekayaan gaib di sana atau semua hanya permainan sugesti dan mitos? Itu terserah kamu yang menilai. Tapi jika suatu hari kamu berdiri di depan makam Eyang Jugo dan tiba-tiba merasakan angin dingin berhembus perlahan, lalu mendengar bisikan lembut dari arah hutan, coba tanya pada diri sendiri, apakah itu angin biasa atau undangan dari sisi lain? Tulis komentar kalian di bawah kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video kami berikutnya. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.